Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh tanah air, perkenalkan saya Imam Ghazali, Instruktur Nasional PKB Kemenak RI, dan sebagai pengawas Kemenak Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit ulasan tentang konsep moderasi beragama. Alhamdulillah, kita bangsa Indonesia sejak dulu hidup rukun, menerapkan kehidupan keagamaan yang harmonis. Namun pada akhir-akhir ini kita diuji dengan adanya kelompok-kelompok ekstrim memaksakan pendapatnya, bahkan punya pendapat yang sangat ekstrim, tindakan sangat ekstrim. Beberapa bulan yang lalu ada yang berani untuk kembali meledakkan diri di sebuah institusi polsek, ya, dan sangat disayangkan. Moderasi beragama perlu dipahami secara benar, tapi ada di kalangan masyarakat kita dalam mengucapkannya pun kurang tepat mengatakan moderasi agama. Kalau moderasi agama, ya, sudah belum tentu secara definisi bahasa mengarah kepada mengotak-atik kembali ajaran agama. Padahal seluruh agama itu menyerukan kebaikan, kerukunan, hidup bersama, damai. Sementara dengan istilah moderasi beragama, ya, yang ditekankan di situ adalah pada orangnya, bagaimana cara melaksanakan agama, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dihadapkan pada 3 tantangan di Indonesia ini. Pertama adalah berkembangnya cara pandang, cara sikap, cara praktik beragama yang sangat ekstrim, jauh dari nilai-nilai martabat kemanusiaan. Sebagaimana yang saya sebutkan contoh tadi di awal, ya, beberapa bulan kemarin terjadi lagi aksi bunuh diri. Nah, itu sangat-sangat melukai harkat martabat kemanusiaan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya tentunya kita harus memperkuat esensi ajaran agama. Tantangan yang kedua yaitu adalah berkembangnya ragam tafsir dan klaim kebenaran sepihak dari kelompok-kelompok tertentu. Hanya tafsir dari kelompoknya lah yang benar, yang lain dianggap salah. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu kita harus menciptakan kondisi mengelola keragaman tafsir tersebut dengan mencerdaskan kehidupan beragama. Cerdas, tidak fanatik buta, mengedepankan literasinya, kembali belajar kepada banyak orang, banyak sumber terpercaya. Yang ketiga adalah berkembangnya semangat keberagamaan yang tidak selaras dengan kecintaan kepada bangsa. Di cara mengatasi ini adalah menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan. Lebih khusus lagi di generasi muda dan lebih kondisional lagi dimulai dari pendidikan. Jadi bagaimana konsep moderasi beragama yang benar menurut versi Kemenak RI? Yaitu adalah cara pandang, cara sikap,
cara beragama dalam kehidupan bersama dengan mengejawantahkan esensi ajaran agama. Apa itu esensi ajaran agama? Esensi ajaran agama adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan dan memajukan kemaslahatan umum dengan berlandaskan pada prinsip adil, berimbang, dan taat konstitusi sebagai kesepakatan kehidupan dalam berbangsa. Itulah secara jelas, secara lengkap moderasi beragama yang harus kita pahami dan kita amalkan. Jangan sampai salah mengatakan kembali atau ikut arus yang mendiskreditkan agama, bahwa moderasi agama, nah itu sudah salah. Moderasi agama mencampur adukkan nilai-nilai agama, itu tidak benar. Kemudian dalam menata, dalam mengurusutamakan kehidupan moderasi beragama di Kemenag RI, ada 4 indikator utama yang perlu kita perjuangkan bersama, yaitu pertama adalah komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan aturan-aturan di bawahnya, menerima Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. NKRI adalah final. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, kompak, satu tujuan, hukum guyup membangun bangsa ini. Bagaimana komitmen kebangsaan? Tergantung pada masing-masing diri kita posisinya. Kalau sebagai pejabat mempunyai kewenangan untuk mengatur segala sesuatu, maka betul-betul mengelola SDM, sangat mencintai SDM, SDA, mengelola SDA dengan amanah. SDM ditingkatkan sampai semisal diberi fasilitas bisa belajar ke negeri seberang dan kelak akan dipermudah dan dijamin untuk mendapatkan kembali kelayakan dalam profesinya, dalam mengembangkan ilmunya yang sudah dipelajari di negeri seberang. Itu kalau sebagai pejabat. Kalau sebagai warga negara biasa, betul-betul cinta dengan segala potensi yang ada di Indonesia. Dari yang paling sederhana, mencintai produk bangsa Indonesia sehingga menjadikan bangsa ini mandiri kuat. Ini yang memang sangat-sangat berat, ya. Tanpa terasa kadang kita mencintai produk luar negeri. Dipertanyakan sejauh mana komitmen kecintaan kepada bangsa dan negara. Ada sebuah kisah menarik, walaupun mungkin terkesan sepele. Ada sebuah kejadian anak ketika upacara bendera tali putus langsung manjat tanpa takut jatuh, walaupun saat itu keadaannya mendung, angin cukup kencang. Karena itu langsung tanggap sikap naik ke atas memperbaiki tali tiang bendera sehingga bendera bisa dikibarkan kembali. Di sisi lain ada anak yang tidak pernah hormat bendera, tidak mau, karena terperangkap dalam kajian yang ekstrim bahwa hormat bendera itu ada sesuatu yang mungkar, sehingga tidak menghormat bendera dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Setelah berkeluarga, kemudian tambah menjadi-jadi, mempengaruhi istri ke anak, kemudian secara bersama-sama sekeluarga meledakkan diri sebuah gereja di Surabaya. Nah, itu yang perlu diwaspadai
sekecil apapun permasalahan yang ada di sekitar kita, kita terlatih sabar terus untuk saling mengingatkan betapa pentingnya menjaga bangsa ini. Yang kedua adalah anti kekerasan. Anti kekerasan ini sangat penting diterapkan, apalagi ingin mengajak orang ke dalam kebenaran. Tidak boleh dipaksa, apalagi dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Di sekolah, di pesantren, jangan sampai terjadi bully, jangan sampai terjadi pemukulan yang menyebabkan jatuhnya korban melayang jiwanya. Sangat-sangat disayangkan. Generasi muda, kalau kita tidak pandai-pandai mengkondisikan, mendidik, kelak ketika terjun di masyarakat akan meniru apa yang ada, apa yang dulu pernah dilihat, dirasakan ketika mengenyam pendidikan, baik itu di sekolah, di madrasah, di pondok pesantren, atau bentuk-bentuk lain. Yang ketiga adalah toleransi. Ini pentingnya toleransi. Toleransi adalah menghargai pendapat orang lain, walaupun berbeda dengan pendapat kita, dengan tidak menjadikan pendapat kita atau pemahaman kita berbaur. Ya. Tetap kita punya prinsip, kita benar, dan biarlah mereka menjalankan pendapatnya karena mereka menganggap pendapatnya benar. Memberi ruang kebebasan mengekspresikan di ruang publik keyakinan. Tidak ada diskriminasi mayoritas kepada minoritas. Tidak ada alasan tidak bisa melaksanakan kewajiban beragama karena sebagai kaum minoritas. Yang keempat adalah penghormatan terhadap tradisi. Ada contoh yang sangat menarik. Dahulu kala di Kudus, Sunan Kudus kepada para masyarakat kaum muslim melarang untuk menyembelih sapi karena kondisi saat itu sapi oleh mayoritas masyarakat di sana dijadikan sebagai bagian dari kehidupan ritual keagamaan, disucikan menurut versi pendapat mereka, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya gesekan, bentrokan antar umat yang berbeda keyakinan, maka Sunan Kudus mengambil kebijakan kalau berkurban di hari raya kurban, jangan pakai sapi, pakai kambing. Itu lebih terhormat, lebih menjaga kerukunan kebersamaan. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu jauh-jauh hari sudah ada di Indonesia maupun di tempat-tempat lain yang ada penduduk muslim. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu dulu sempat kedatangan beberapa kafilah, diajak didiskusi oleh Nabi Ibrahim untuk berkeyakinan mentauhidkan Allah, tapi tidak berhasil. Ya sebagai rasa manusiawi agak kecewa, kemudian kurang menyambut kafilah tersebut dengan baik walaupun sebagai tamu. Berlalu kafilah tapi masih kelihatan dari rumah Nabi Ibrahim, kemudian ditegur oleh Allah Nabi Ibrahim,
hai Ibrahim, kenapa tidak lebih memuliakan tamu tadi? Nah, bisa jadi diberi suguhan yang layak, biar tidak kehausan, tidak kelaparan. Langsung paham Nabi Ibrahim. Walaupun sempat menjawab, mereka tidak mau memperhatikan kalian. Benar Allah mengatakan, aku tidak membeda-bedakan, tidak mencegah tetap memberikan rezeki pada siapapun di dunia ini, kepada makhluk manapun walaupun tidak beriman. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil kembali tamunya tersebut untuk diberi hidangan, dihormati dengan lebih mulia. Itulah pemirsa, sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudara sekalian, kita penting sekali untuk terus mengutamakan moderasi beragama. Dimulai dari diri kita, sikap moderat, tidak merasa paling Pancasilais, tidak merasa paling moderat, tapi cinta ingin menjadikan diri kita berjuang Pancasila, mengajak dengan hikmah kepada lain untuk lebih mencintai Pancasila, mencintai bangsa Indonesia, bersikap moderat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa saling berinteraksi kembali, saling sharing demi kecintaan kita kepada agama, kepada bangsa dan negara, demi kejayaan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.